Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai pelajaran dari matematika wajib, yaitu tentang dimensi 3. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai saja. Materinya tentang dimensi 3. Ya, dimensi 3 dibahas di sini kubus, balok, limas, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini ditekankan dengan masalah jarak, yaitu jarak titik, bisa juga jarak garis, dan jarak bidang. Ya, sesuai kompetensi dasarnya, mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Menentukan jarak dalam ruang yaitu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menentukan jarak antara unsur-unsur dalam ruang dimensi 3. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 poin saja, yaitu pertama titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Jarak titik ke titik, ya, bisa dilihat titik A ke titik B. Itulah jarak titik A ke titik B. Jadi jarak antara dua titik. Adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Contoh, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm. Panjang rusuknya A cm. Tentukan jarak titik A ke titik C. Berapa jarak titik A ke titik C dan titik A ke titik G. Oke. Dan jarak titik A ke titik tengah-tengah bidang EFGH. Bidang EFGH yaitu bidang yang berada di atas, ya, merupakan atap dari kubus. Berapa jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH? Pembahasannya, jarak titik A ke titik C itu akan membentuk segitiga pada dasar kubus, segitiga ABC dengan siku-siku di B. Maka AC dengan teorema Pythagoras sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan, karena sisinya sama, A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Disederhanakan menjadi A akar 2. Ya. Jadi jarak AC, A akar 2. AC di sini sebagai diagonal sisi dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Selanjutnya, jarak AG berapa? Kita mau mencari jarak AG, pembahasan, sehingga ACG yang siku-siku di C, maka AG sama dengan AC kuadrat ditambah
CG kuadrat sama dengan A akar 2 kuadrat. Tadi AC sudah ketemu. A akar 2 ditambah A kuadrat. Jadi sama dengan 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Didapat 3A kuadrat sama dengan A akar 3. Jadi diagonal ruang atau A ke G, jarak A ke G merupakan diagonal ruang sama dengan A akar 3 cm. Jarak AP. Perhatikan jarak AP. AP. Siku-siku DE. AEP itu segitiga AEP, membentuk segitiga AEP yang siku-siku DE. Maka AP sama dengan AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AE merupakan sisi dari kubus tersebut, jadi A kuadrat ditambah EP-nya setengah A akar 2, setengahnya dari diagonal sisinya, yaitu sisi EG. Tadi sebelumnya sudah mencari sisi AC sama dengan panjang AC sama dengan panjang EG. EP setengahnya dari EG, sehingga didapat A kuadrat ditambah setengah A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Diakarkan menjadi setengah A akar 6. Jadi jarak A ke P sama dengan setengah A akar 6 cm. Itu untuk contoh soal tentang jarak titik ke titik. Sekarang bagaimana pengertian jarak titik ke garis? Ini titik A dan ini ada garis D. Pengertian dari jarak titik A ke garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G. Jadi harus tegak lurus. Itu yang dinamakan jarak titik terhadap garis. Ini tegak lurus. Contoh pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Ya. Berapakah jarak titik A ke rusuk HG? Kita coba pembahasannya. Jarak titik A ke rusuk HG adalah panjang ruas garis AH. Ini saya gambar, diperhatikan panjang ruas garis AH. Jadi A ke rusuk HG. Titik A ke garis itu adalah panjang ruas garis AH. Karena AH tegak lurus dengan HG. AH merupakan diagonal sisi dirumuskan dengan A akar 2. A merupakan panjang sisi dari kubus. Sehingga panjang sisinya 5 cm didapat panjang AH, jarak titik A ke H, yaitu 5 akar 2 cm. Contoh kedua. Diketahui kubus ABCDEFG dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik B ke diagonal AG adalah berapa? Jarak titik B ke diagonal AG. Perhatikan gambar titik B ke diagonal AG. Nah, itu jaraknya. Cari di mana titik B tegak lurus dengan garis AG.
Oke, selanjutnya pembahasannya. Ya, jarak B ke titik AG sama dengan jarak B ke titik P. Karena PP tegak lurus dengan AG. PP tegak lurus dengan AG. Diagonal sisi BG sama dengan 6 akar 2. Diagonal ruang AG sama dengan 6 akar 3 cm. Lihatlah segitiga ABG. Di bawah, lihat segitiga ABG. Naik sambil berapa jarak P atau ke B atau B ke P. Ya. Jadi lihat sedang ABB sin. Kita menggunakan trigonometri. Sin A sama dengan PG dibagi AG, yaitu perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Di sini sisi dari sudut A ini sisi depannya BG, sisi miringnya AG. Ya. Sin A juga sama dengan BP. Sin A di sini BP dibagi dengan AB. Ya, di sini sisi miringnya adalah BP dan ini adalah AB. Jadi BP merupakan sisi depan dan AB merupakan sisi miringnya. Itu perbandingan itu sama saja, sehingga didapat 6 akar 2 dibagi 6 akar 3 sama dengan akar BP dibagi 6. BP sama dengan 6 akar 2 kali 6 dibagi 6 akar 3. Sama-sama dikalikan dengan akar 3 sehingga sama dengan 6 akar 6 dibagi 3. 6 kita coret dengan 3 dapat 2 sehingga BP sama dengan 2 akar 6. Jadi jarak B ke titik AG sama dengan 2 akar 6 cm. Contoh yang ketiga, diketahui limas. Sekarang kita membahas tentang limas. Rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegak 12 akar 2 cm. Jarak A ke titik C berapa? Dan jarak A ke TC, ke garis TC, bukan titik C, tapi ke garis TC adalah berapa? Ya, kita bahasanya sudah diketahui sisinya, ya, sisi yang lengkung dan sisi yang alas, sisi yang miring dan sisi yang, sehingga jarak A ke titik C sama dengan AP. AC adalah diagonal persegi, ya, diagonal perseginya 12 akar 2. AP sama dengan AC kuadrat dikurangi PC kuadrat. Jadi AP, A ke P sama dengan AC kuadrat sisi miring dikurangi dengan PC, sisi sampingnya. Menggunakan teorema Pythagoras. Didapat 12 akar 2 kuadrat dengan 6 akar 2 sama dengan 2 dikalikan 114 dikurangi 36 sama dengan 2 kali 108 sama dengan 2 kali 3 kali 36 sehingga 36-nya keluar akar menjadi 6 akar 2. Menjadi 6 akar 6. Jadi jarak A ke titik C sama dengan 6 akar 6 cm. Next.
Contoh yang keempat, diketahui pupus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm dan titik P pada pertengahan sisi FG. Jarak titik A dan garis DP adalah jarak titik A dan garis D ke P. Adalah berapa? Menemukan soal seperti ini. Hasilnya seperti apa? Ya, perhatikan pupusnya. Nah, semuanya sisinya 6 cm. Perhatikan di sisi DAFG. DA ya, DAFG merupakan bidang itu ya, di tengah-tengah kubus ada titik P di tengah GF, panjangnya 3 cm setengah dari sisi, dan DG merupakan diagonal sisi dari kubus tersebut. Oke, sehingga didapatkan DA 6 cm, sehingga DP kita bisa menarik ruas garis AQ. Ya, AQ dan R adalah tengah-tengah dari DA. DP sama dengan DG kuadrat dengan DP kuadrat. Sehingga sama dengan 6 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan 72 ditambah 9 sama dengan 9. Ya. Pembahasan. Ya. Kita cari DP sama dengan 70 sama dengan 9, DP-nya sudah diketahui. Ruas segitiga ADP setengah DP dikalikan dengan AQ, atau bisa juga setengah DA dikalikan dengan PR. Namanya bisa dicoret ya. Selanjutnya DP itu sama dengan 9. DP-nya dengan 9. Oke, yang akan kita cari DA sama dengan 6 dan PR 6 akar 2. 6 dan 9 bisa kita coret menjadi 4 akar 2. Jadi jarak A ke DP sama dengan 4 akar 2 cm. Sehingga kita akan mempelajari tentang garis tegak lurus bidang. Garis tegak lurus sebuah bidang jika garis tersebut tegak lurus dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang tersebut. Ini namanya garis tegak lurus dengan bidang. Garis G tegak lurus dengan A. Garis G tegak lurus dengan garis B. Jadi G tegak lurus dengan bidang V. Ini seperti itu. Penggambaran dari garis tegak lurus dari bidang. Minimal ada 2 buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang tersebut. Jarak titik ke bidang. Itu kita coba menggambarkan, mendeskripsikan bagaimana definisi dari jarak titik ke bidang. Misalnya di sini titik A ke bidang V
adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Selanjutnya, contoh pertama, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik A ke bidang BDHF adalah berapa? Jarak titik A ke bidang BDHF. Sudah digambarkan ada titik P. Ya, jadi jarak antara titik A ke bidang B panjang dari AP. AP tegak lurus dengan BD. AP sama dengan setengah dari AC. AP juga setengah dari AC. Kemudian diagonal sisi dari kubus tersebut. Setengah AC dengan 10 akar 2. Sehingga AP sama dengan 5 akar 2. Jadi jarak A ke BDHF sama dengan 5 akar 2 cm. Contoh berikutnya, contoh yang kedua dari jarak titik ke bidang. Sekarang 5 beraturan TABCD panjang 8 cm dan TA sama dengan 12 cm. Jarak titik T ke bidang ABCD adalah, lihat bahasanya di sini, perhatikan 5T ABCD. Jarak T ke bidang ABCD yaitu jarak T ke perpotongan AC dan BD. Nah, ya itu perhatikan gambar ada, jadi sama dengan titik P. Jarak T ke perpotongan AC dan BD. Nah, ini sama dengan TP. AC diagonal persegi dan AC sama dengan 8 akar 2. AP sama dengan setengah dari AC, itu 4 akar 2.